Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu assalatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali channel Endang Taryana bersama Masjid Kuba Taman Royal 2 Ciponok. Pada kajian Ahad pagi pada subuh seperti biasa pada tanggal bertepatan dengan tanggal 14 November 2021 atau tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kajian ba'da subuh mengatakan oleh Kiai Haji Jajang Ibnu Hajar tentang 4 kelompok manusia dan ciri 3 ulama yang ada sekarang. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang. Semoga bermanfaat kajian ini dengan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, jazakallahu khair, yakni bisa melaksanakan salat berjamaah bersama imam. Semoga nikmat hidayah taufik ini senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian sampai ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya malaikat maut, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beramal soleh, yakni mudah-mudahan husnul khotimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khaira aw 'allamahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang pagi-pagi menuju masjid, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah atau ba'da salat umpamanya menuju ke masjid untuk menuntut atau belajar sebuah khaira, kebaikan, ya, atau mengajarkannya, maka kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjin, maka baginya mendapatkan pahala sebanding dengan orang haji dan dihukumi mabrur. Jadi hari ini, pagi ini, bapak-bapak sekalian, sampai selesai nanti taklim mendapatkan pahala sebanding dengan haji, bahkan mabrur. Jadi bisa mendapatkan pahala sebanding haji tanpa berangkat haji, tanpa pergi haji.
Ini alhamdulillah. Tapi nanti nggak usah ditulis di kartu nama. Pagi ini saya haji mabrur, nggak usah. Ya, cukup transaksinya kita dengan Allah. Apalagi kalau ngajinya Sabtu, Ahad, Senin sampai Sabtu kembali, berarti bisa tiap pagi mendapatkan nilai sebanding dengan haji. Kemarin anak cerita di salah satu majelis, kalau kita pergi haji belum tentu semua orang mendapatkan haji yang mabrur, gitu ya. Tapi kalau taklim seperti ini, masya Allah, alhamdulillah, maka diganjar sebanding dengan haji mabrur. Kenapa Pak? Karena Bapak berangkat pagi-pagi menuju masjid, ya. Potensi untuk melakukan kemaksiatan kecil, Pak, ya. Beda dengan Bapak pergi haji, di perjalanan potensi untuk melakukan kemaksiatan kemungkinan besar. Satu, ya. Kedua, pulang taklim seperti ini ke rumah, dari masjid sampai rumah, potensi untuk melakukan kemaksiatan pun juga masih kecil karena masih pagi. Berbeda kalau pergi haji atau umroh, ya, pulang umroh, potensi untuk melakukan kemaksiatan itu sangat banyak, sangat besar, ya. Apalagi misalkan Bapak umroh, setelah umroh transit di Abu Dhabi, ya, di Abu Dhabi, di bandara yang di bawah tanah itu, kemudian jalan-jalan sebentar di situ, ya, katakanlah setengah jam gitu, ya. Itu para pelayan tokonya rata-rata perempuan, ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi pakaiannya itu, ya begitu, ya, pakai roknya ya di bawah, di atas lutut, dikit lagi. Itu. Kira-kira kalau Bapak pulang umroh mampir ke situ, kira-kira masih ke bawah nggak pahalanya itu? Sampai Tangerang ini, bisa-bisa pahalanya hilang, gitu ya. Maka kalau dengan taklim ini, berangkat dan pulangnya potensi untuk melakukan kemaksiatan sangat kecil. Maka kata Nabi SAW tadi, maka dapat pahalanya sebanding dengan haji atau umroh secara mabrur. Alhamdulillah, gitu ya. Tapi mengikuti adab-adab taklim, karena dalam taklim ada adabnya sampai selesai. Tidak ada tujuan lain kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, kemudian didengarkan dengan baik, ya, didengarkan dengan baik, kemudian menghilangkan sifat kibir, sifat sombong dalam majlis. Karena selama ada sifat kibir dalam majlis, maka tidak akan mendapatkan pahala sebanding haji ataupun umroh. Sombong, ya, sombong, dan bentuk kesombongan banyak, ya, karena datang dari hati. Nah, kemudian yang tadi niatnya untuk menghilangkan suatu kejahilan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau adab-adab itu dipenuhi, insyaallah pulang dari taklim mendapatkan pahala sebanding haji dan umroh. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Apalagi yang sudah daftar haji untuk kesekian kalinya belum dapat lagi urutannya, ya, datanglah ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah, walaupun belum pergi tapi sudah mendapatkan pahala sebanding haji. Baik. Kita lanjutkan tafsir Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat keempat ini masih menjelaskan tentang sifat atau ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana kaidah para ulama, likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu ada alamah, ada cirinya, ada sifatnya. Dan termasuk
orang-orang yang takwa itu ya karakteristik kemudian sifatnya sangat jelas Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, menjalankan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, sehingga kita tidak hanya mengakui kita orang yang bertakwa, tapi diakui oleh Allah dan Rasulnya kita sebagai orang-orang yang takwa. Ini kan luar biasa. Kalau yang ngaku-ngaku banyak, tapi kalau yang diakui oleh Allah dan Rasulnya ini perlu usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ciri atau sifat yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat ini bagian daripada rukun iman. Ya, beriman kepada kitab-kitab samawi. Dan yang pertama disebut di sini adalah kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jamaah rahimakumullah. Beriman terhadap Al-Qur'an diyakini dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hatta satu huruf dari Al-Quranul Karim, ya, tidak boleh ada keraguan, walaupun hanya satu huruf. Umpama, apa iya itu baca alif lam mim itu akan mendapatkan pahala sebanyak 30 kebaikan? Alif lam mim berapa huruf? 3. Nanti kan 1 10, ya kan? Ini 3 berarti 30. Jika ada orang mengatakan apa iya membaca 3 huruf saja mendapatkan pahala 30 kebaikan, kalimat apa iya itu syak, keraguan, ya, maka barang siapa yang ada keraguan di dalam hatinya itu menunjukkan batal imannya, batal imannya. Dan perilaku-perilaku seperti ini ya pada masa Nabi sudah ada, sampai kiamat akan terus ada. Contoh misalkan ada kasus terbaru, apa iya orang bisa masuk surga karena cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada yang begitu? Ada pernah dengar? Ya, emangnya katanya surga itu emangnya film apa kata dia? Film Doraemon. Nah, ini padahal jamaah sekalian, kita hanya satu-satunya itu tuh untuk mendapatkan husnul khotimah tuh. Harapan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau para sahabat Nabi untuk mendapatkan husnul khotimah banyak, untuk mendapat meninggal syahid banyak jalannya. Kalau kita hanya itu satu-satunya, Pak. Sahabat Nabi bisa mendapatkan syahid perang bersama Nabi, iya. Itu kan? Kemudian mereka pun juga sudah bermajlis bersama Nabi, insyaallah lebih mudah untuk mendapatkan husnul khatimah. Tetapi untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, hanya satu cita-cita kita, wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada kiai menyebutkan, gak mungkin gak masuk akal katanya. Ini kan, waliyadzubillah, kasihan anak cucu kita, Pak, diacak-acak akidahnya. Ya, diacak-acak akidahnya. Padahal hadis itu sahih. Ada di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 3116. Babnya dalam bab janaiz, talqin janaiz. Ya, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis sahih. Kenapa dikatakan tidak mungkin, gak masuk akal? Ada seperti itu, dan akan tetap ada orang-orang seperti itu. Ya. Lalu kata beliau apa? Itu maknanya adalah persatuan. Jadi siapa yang bisa mempersatukan rakyatnya ini, ya, maka dia masuk surga. Jadi bukan dengan la ilaha
illallah, gitu kan? Kalau memang ditafsirkan seperti itu, kenapa enggak bilang, yuk semua rakyat Indonesia ucapkan la ilaha illallah supaya kalian bisa bersatu. Tapi kan sudah tahrif namanya, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ada yang kayak begitu, Pak. Semua kalimat la tauhid, kalimat thayyibah tersebut, ya, mungkin enggak bisa dipisahkan antara kalimat thayyibah dengan alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Enggak mungkin. Orang-orang yang beriman dengan lisannya, orang-orang yang beriman dengan hatinya, orang-orang yang beriman dengan anggota badannya, itulah mereka yang disebut ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka siapapun yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka-mereka yang bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitabnya Allah dan lain sebagainya, sehingga Allah ganjar mereka dengan hadiah yang sebaik-baiknya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi memang tidak bisa dipahami ujug-ujug. Enggak sholat, enggak beriman terhadap Alkitab, enggak beriman terhadap yang gaib, tidak mendirikan sholat dan lain sebagainya, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin apa enggak? Enggak. Jadi tidak bisa dipisahkan kalimat itu dengan amal soleh. Enggak bisa. Coba Pak, Anda sakit hati sekali begitu dengar itu. Ya, harapan kita cuma satu-satunya itu kalimat la ilaha illallah, Pak. Ya. Dikatakan enggak mungkin itu, enggak masuk akal. La haula wala quwata illa billah. Tapi namanya orang Indonesia komennya bagus, santun. Wah, dibilang santun. Ya, udah jelas. Itu bab akidah yang paling dasar. Ya, kalau kita belajar akidah, mungkin jamaah sekalian punya anak, begitu masuk MTS gitu kan, itu sudah baru belajar bab akidah seperti itu. Semua yakin karena hadisnya sahih. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan di akhir hayatnya, kalimat yang terakhir itu adalah la ilaha illallah, dakhala jannah. Harus diimani. Bukan enggak mungkin. Ya mudah-mudahan beliau meninggalnya ngucapin kalimat apa gitu nanti. Ya. Begitu sekarang tuh persatuan. Ini tuh kalimatnya. Baru oh ini masuk surga. Yang ngomong kalimat terakhirnya adalah persatuan. Waliyadzubillah. Padahal ayatnya jelas, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, kepada Al-Qur'an dan seluruh isi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat lagi satu contoh. Surah Ali Imran ayat 18. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Diilmui, dipelajari. Apa itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah kalimat yang awal, kalimat yang harus kita terus ada di dalam sepanjang hidup kita, dan kalimat yang kita harapkan semuanya mengakhiri daripada ucapan kita la ilaha illallah. Gak ada yang lain, Pak. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak dah lihat semua ya di YouTube tuh, viral itu. Ya. Islam bukan agama yang sempurna. Ya, beliau juga masuk surga dengan la ilaha illallah mustahil. Ya, satu lagi beliau bilang apa? Bahwa istrinya Nabi SAW adalah orang kafir. Nah, itu dah. Itu media hari ini ya kayak begini, Pak. Kadang-kadang madaratnya banyak juga. Maka ada sebagian ulama itu tidak mau direkod seperti ini. Ya, karena memang banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang jahil. Lah makanya Imam Ghazali itu membagi, tidak apa-apa, 4 kelompok manusia. Ini teman ini. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang berilmu dan dia tahu ilmunya. Yadri wa yadri annahu yadri. Berarti seorang alim. Siapa mereka seorang alim? Innama yakhshallaha min ibadihin ulama. Seorang alim itu adalah orang yang
ilmunya segudang, ilmunya banyak. Ilmu banyak seperti apa? Ilmu yang banyak yang mensifati perilaku orang tersebut semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Ismnya, zatnya, sifatnya, af'alnya. Kedikitanya ma'rifatullah. Ism Allah itu apa? Ism Allah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif, itu ism Allah. Kedua, pertanyaannya, sifatnya Allah apa? Sifatnya Allah salah satunya Rahman. Zatnya Allah seperti apa? Zatnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Afalnya Allah seperti apa? Afalnya Allah adalah kun fayakun. Itu ma'rifatullah. Sehingga hanya ada dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Ini ma'rifatullah. Ini laki-laki yang ngerti, kemudian dia tahu bahwa dia mengerti, sehingga dia berucap, beramal, berperilaku berdasarkan pengertiannya tersebut. Maksudnya berdasarkan ilmunya. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya, dia beriman terhadap Alkitab, tapi pura-pura tidak beriman. Ini namanya naumul alim. Alim yang tidur, wajib kita bangunkan. Beliau tahu gak itu? Beliau tahu gak itu? Tahu, tapi pura-pura gak tahu. Pura-pura gak tahu itu, Pak, yang menyebabkan dia pura-pura tidak tahu tuh ada beberapa faktor. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi ulama dibagi 3 bagian. Yang pertama, ulama millah. Siapa ulama millah kata Syekh Al-Utsaimin? Ulama millah adalah ulama yang mendakwahkan al-haq ini kepada siapapun dan di hadapan siapapun. Benar tetap benar, batil tetap batil. Ya, di hadapan masyarakat biasa, di hadapan penguasa sekalipun dia akan sampaikan ini kebenaran, ini batil. Ini namanya ulama millah. Kira-kira ada gak yang begitu? Di depan penguasa ini batil, ini haram, ini haram, ini wajib, wajib. Ada gak? Masih ada gak ulama kayak gitu? Di depan penguasa? Masih ada? Ya. Beliau kan tidak di lingkaran itu, Pak. Maksudnya dia di depan penguasa. Ya ada. Ada ya, alhamdulillah. Tapi ulama-ulama seperti itu akan nasibnya sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Ahmad, sama dengan Imam Malik, gitu kan? Kalau enggak diasingkan di penjara. Ulama millah itu kalau enggak diasingkan di penjara. Karena dia menyampaikan apa? Ini hak, ini batil di hadapan siapa? Penguasa. Kedua ada ulama umat. Nah, kalau ulama umat kata Syekh Al-Utsaimin adalah menyampaikan agamanya sesuai pesanan umatnya. Nah ini. Di hadapan rakyat ya tergantung permintaan rakyat. Begitu di hadapan penguasa tergantung permintaan penguasa. Nah ini. Yang kayak gini ada enggak? Kira-kira aman enggak? Aman dong, ini kan aman. Sesuai dengan apa? Selera yang minta. Aman nih ulama umat ini. Ya, aman dia. Bahkan mungkin namanya akan semakin besar gitu kan. Akan semakin besar, kenapa? Karena dia sesuai dengan pesanannya. Kira-kira kalau sesuai dengan pesanan yang disampaikan hak, jadi hak gak? Enggak. Hak mungkin jadi setengah hak. Batil juga mungkin jadi setengah batil. Bahkan mungkin gak jadi batil. Gak jadi batil. Ini boleh-boleh saja. Yang tadi itu, yang tadi. Yang ketiga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada ulama daulah. Nah, ulama daulah ini adalah ulama yang ada di lingkaran penguasa dan dakwahnya memang hanya untuk penguasa. Ini paling bahaya.
dakwahnya di lingkaran penguasa. Karena memang dia untuk penguasa. Kata penguasa ke timur ya ke timur, walaupun gak mesti ke timur. Kata penguasa ke barat ya ke barat, walaupun gak ke barat gitu Pak. Ini namanya ulama daulah. Aman gak kalau jadi ulama daulah? Sangat aman gitu. Ya, yang sedikit ulama apa hari ini? Ulama millah. Yang banyak dua, ulama umat dan ulama daulah. Dan itu aman Pak, aman pokoknya. Jadi ustadz pun kalau mau jadi ustadz yang aman, jadilah ustadz apa? Umat dan ustadz daulah. Tapi kalau menjadi ustadz yang millah, ya pasti dicari namanya, diseret dan lain dan sebagainya. Itu faktanya. Padahal mereka walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mau betul Pak, beriman, mulutnya beriman. Mulutnya beriman, yadri, tapi wala yadri annahu yadri. Makin kesini makin serem loh Pak. Ya, tapi itu tetap akan ada sampai yaumul kiamat, akan ada. Bahkan lebih parah daripada itu ada. Dulu pada masa Nabi ada seorang Yahudi mu'alaf. Ya, dia mu'alaf. Namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu Ka'ab setelah masuk Islam, ya, baca Quran. Tapi juga baca Taurat. Baca Quran tapi baca Taurat. Maka ditegur oleh sahabat, "Loh, kamu kan sudah masuk Islam." Apa kata Ka'ab bin Al-Ashraf tadi? Ya enggak apa-apa, kan kitab saya juga bagus, kitab kamu juga bagus. Apa namanya? Pluralisme. Ada itu dulu. Ada. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 202. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kafah. Jadi kalau sudah mu'alaf masuk, gak usah ke sinagog, gak usah baca lagi Taurat gitu. Bacalah apa? Al-Quran. Tapi dia katakan, ini kan Taurat juga bagus, Quran juga bagus. Maka dia pun ke masjid, dia ke sinagog, dia juga baca Quran, dia juga baca Taurat. Ada gak yang sekarang bilang semua agama itu sama? Berarti dia muridnya, anak buahnya siapa? Ka'ab bin Al-Ashraf dulu. Itu Pak ada. Jadi kalau sekarang muncul tuh sebetulnya itu sudah kesiangan. Ya, karena dulu sudah terlebih dahulu ada orang-orang seperti itu. Cuman bedanya kan hari ini masuk YouTube gitu, jadi aneh. Ya, viral. Terus yang komen banyak, bahkan banyak yang like. Ya, pasti subscribe juga gitu kan. Banyak kayak begitu. Banyak kayak begitu. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia termasuk tidak mengerti, tidak punya ilmu. Tapi dia merasa tahu diri bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini masih bagus gak? Masih bagus gak? Dia nggak punya ilmu, tapi tahu diri bahwa dia tidak punya ilmu. Contoh sederhana, ya. Sederhana. Misalkan ada imam di sini, ya, Ustadz imam. Kemudian kita ini ilmunya kurang begitu paham lah tentang fikih sholat berjamaah. Maka begitu mau berada di belakang imam, bapak nahan diri. Saya nggak usah berada di belakang imam. Kenapa? Ilmu saya masih kurang. Paling enggak saya tetap di saf yang pertama, tapi ngambil sebelah kanannya atau kirinya, tidak persis berada di belakang imam. Kenapa? Karena saya enggak ngerti fikih imam. Kalau sewaktu-waktu imam ada masalah. Ini namanya orang yang la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tahu tidak punya ilmu, kurang ilmunya, dan dia tahu diri bahwa saya kurang ilmunya, sehingga tidak memaksakan dia persis berada di belakang imam. Ya, gitu ya. Ini contoh aja supaya gampang dipahami. Jadi gak mau dia. Ketika ada orang-orang yang biasa mewakili menjadi imam dan dia persis berada di belakang imam, maka dia akan mengalah. Dia akan mempersilahkan kepada orang tersebut berada di shaf yang persis berada di belakang imam. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa kapasitas keilmuannya
tidak ada atau sedikit, itu namanya orang yang sedikit ilmunya dan dia tahu bahwa dirinya ilmunya sedikit gitu. Tapi kebanyakan nggak begitu kan, ya, udah tahu ilmunya sedikit tapi tidak tahu bahwa ilmunya sedikit, akhirnya memaksakan diri, akhirnya celaka. Begitu imam itu batal sholatnya, ya kan, batal imam sholatnya, imam keluar ngambil wudhu, ya bingung dia di belakang imam, saya harus ngapain ya? Dengar-dengar kalau jalan itu batal sholatnya, kalau gak jalan siapa yang ganti posisi imam? Bingung dia. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tapi dia tidak tahu diri, sudah ilmunya gak punya, kok tetap berada persis di belakang imam. Maka usahakan, ini contoh aja, nanti yang di belakang imam tuh 3 orang persis di belakang imam, memang yang fikih tentang sholat berjamaah, termasuk bacaan Qur'annya juga hampir-hampirlah sama dengan imamnya. Itu namanya orang mengetahui ilmunya dan beramal sesuai dengan ilmunya. Gitu. Nah, kelompok yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini kan bahlul. Dia enggak punya ilmu, tapi dia juga sok belagu punya ilmu, padahal sebetulnya dia enggak punya ilmu. Ini nekat namanya. Ini kan bahaya, Pak. Bahaya itu. Ada orang yang menggantikan sholat, tapi yang menggantikan lebih hancur bacaannya, lebih hancur cara-caranya daripada yang digantikannya. Ini bahlul. Ini pernah terjadi. Ya, dia nyelonong saja, Pak. Bacaan Fatihahnya hancur lebur. Rukuk sujudnya pun juga gak ada tumanina. Ini namanya orang jahil, tapi gak ngerti bahwa dirinya jahil dan tidak mau tahu bahwa dirinya jahil, nekat. Gitu ya? Nah, ini berarti keluar dari walladzina yu'minuna bima unzila. Kalau yang 3 tadi masih masuk kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, gambaran-gambaran seperti itu sampai hari kiamat pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka alhamdulillah kalau di sini ya insyaallah ya, di belakang imam tuh yang memang fikihnya ya paham bagaimana kalau terjadi sesuatu gitu kan. Kalau mungkin batal atau tiba-tiba imamnya, bukan Ustadz imam ini, maksudnya tiba-tiba imamnya meninggal dunia, itu kan perlu fikih, ya kan? Ketika sholat tiba-tiba imam jatuh meninggal dunia, mau ngapain coba, Pak? Gimana? Itu perlu fikih yang persis di belakang imam. Ya perlu, seperti apa? Ya, ke depan kemudian didiemin aja dia, tergeletak. Perlu fikih. Dan itu perlu orang yang mengerti ilmu yang berada di belakang imam. Jadi afwan, bukan hanya bacaannya saja, tapi mengerti fikih waqi tentang sholat berjamaah. Itu yang harus berada di belakang imam. Nah, sekarang begini, kalau masuk kelompok yang keempat menurut Imam Ghazali tadi, kalau sudah gak tahu ilmunya tapi tetap memaksakan berada di belakang imam, terjadi sesuatu kepada imam tadi dan mempersulit orang-orang yang mengerti untuk menggantikan karena ada orang jahil tadi berada di belakang imam, maka orang tersebut mendapatkan kemaksiatan, sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap dapat pahala, tapi dia termasuk mempersulit orang untuk menggantikan imam, dia sudah melakukan kemaksiatan di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya berpahala. Yang berpahala itu siapa? Berilmu, beramal berdasarkan ilmu. Kalau enggak berdasarkan ilmu enggak dapat pahala. Bisa saja ibadah kita justru melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Jadi kalau Bapak lihat di sini ada di belakang wakil-wakil imam, badal imam, maka Bapak mengalah. Berada di belakang imam. Jangan justru enggak dikasih jalan, diam aja pura-pura enggak tahu. Ini berbahaya. Ada sih yang kayak begitu. Ya pura-pura enggak tahu gitu, padahal ada di belakangnya tuh orang yang lebih ngerti. Ini ya, kejahilan yang luar biasa, ya. Insyaallah. Di sini imam ada berapa? Imam rawatib? 1 aja tuh. Sendiri. Oh, ada 2. Ada 2. Badalnya? Ada badal juga. Ya, nah ini yang badal-badal ini, misalkan Ustadz imam ini 30 juz, ya badal-badalnya mungkin juz 30. Ya kan harus ada itu. Dan bukan cuma bacanya, tapi fikihnya harus paham. Itu yang kata Nabi itu yang utama.
Masya Allah, Nabi mengatakan itu yang utama yang berada di belakang imam. Nabi mengatakan aula, yang utama. Ya, berarti yang enggak hafalannya enggak ada, fikihnya enggak ada, berarti tidak termasuk utama dia, keberadaan dia berada di belakang imam. Bisa dipahami ya? Keberadaannya itu kalau tidak mengerti apa-apa tidak dikatakan utama walaupun berada di shaf yang pertama. Maksudnya yang persis berada di belakang imam. Tapi kalau yang sayap kanan, sayap kiri, insya Allah utama. Walaupun tidak mengerti fikih berjamaah. Tapi ini khusus persis berada di belakang imam. Nah ini masuk walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Tentang Alkitab kita, karena pasti tahu semuanya, ya, tahu semuanya. Tapi ada yang tertidur, ada yang memang nggak tahu sama sekali. Dan berikutnya, wa ma unzila min qablik, dan mereka pun juga beriman kepada Alkitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Al-Quranul Karim, yakni kitab-kitab samawi yang lainnya, ya, kitab samawi yang lainnya. Ya. Itu mengimani. Bukan mengamalkan, mengimani. Karena diamalkan oleh yang ahlul kitab terdahulu. Ya, mengimani kita bahwa ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf, gitu kan? Imani. Dan betul adanya diturunkan kepada mereka, yakni kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, imani. Ya, ini yang keempat. Jadi nggak bisa saya hanya beriman kepada Al-Quran saja, nggak kepada Taurat, nggak kepada Injil, nggak kepada Jabur, nggak kepada Suhuf. Nggak, imani bahwa itu betul turun dari Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang takwa itu mereka-mereka yang beriman kepada hari akhir, ya, yakni yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan, hari untuk mendapatkan upah dan hari untuk mendapatkan balasan, ya, sekecil apapun dari kebaikan dan sekecil apapun dari keburukan, ya, harus yakin adanya. Baik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan makna daripada yuqinun, ya, karena kalimatnya walladzina yu'minun, beriman, berarti dia bukan hanya mengimani akan adanya hari kiamat, bukan hanya seperti itu, tapi dia beramal, berusaha bagaimana bisa selamat dari dahsyatnya kiamat. Ini namanya yuqinun. Beramal dia, berusaha bagaimana biar selamat dari dahsyatnya kiamat. Sama seperti orang yang dikatakan yu'minuna bil kitab, bil Quran, bukan hanya beriman kepada Al-Quran, tapi berusaha belajar, ya, kemudian memahami dan mengamalkan. Itu makna beriman. Karena iman itu tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Hati membenarkan, lisan mengakuinya, dan anggota badan mengamalkannya. Jadi orang yang mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, bukan hanya hatinya meyakini bahwa akan ada hari akhir, tapi lisannya berkata sodakta, benar. Kemudian anggota badannya berusaha bagaimana saya mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW agar diringankan dari dahsyatnya yaumul qiyamah. Jadi bukan beriman kalau cuma berpangku tangan. Ada kiamat Pak? Oh iya saya beriman. Terus apa yang dilakukan? Enggak, pokoknya saya beriman aja. Enggak beriman kalau begitu. Pendusta. Beriman tuh berusaha mencari sesuatu amalan yang bisa menyelamatkan dari dahsyatnya yaumul qiyamah. Khobarnya, hadisnya banyak. Dan para ustadz sudah menjelaskan di mimbar ini mungkin ratusan hadis tentang dahsyatnya yaumul qiyamah. Ya kita cari cara. Kira-kira Pak, salah satunya aja, nggak usah banyak-banyak, yang bisa meringankan kita dari dahsyatnya kiamat, kira-kira apa? Amalan seperti apa? Hah? Amalan seperti apa yang bisa meringankan dari dahsyatnya kiamat? Apa Pak? Sebaik-baiknya amalan. Sebaik-baiknya amalan yang bisa meringankan kita dari dahsyatnya kiamat adalah tauhidullah. Tauhid
Dullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini amalan yang ringan tapi bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya kiamat. Mentauhidkan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla di dalam berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meringankan ketika orang-orang dahsyat, ya, ketika orang-orang kebingungan, ketika orang-orang lari mencari pertolongan. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ketaatannya pasti aman. Pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid ini kan berat. Kalau kita tidak mau mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, berat. Ada orang yang di dalam muamalahnya contohlah seperti anak pernah ditanya, Ustaz, dia minta ke rumah, saya mau nikahin anak, kira-kira yang terbaik itu bulan apa dan hari apa? Itu ada. Bapak pernah dengar gitu? Atau pernah Bapak bertanya kepada katanya orang pinter, nanya itu untuk nikahin anak itu, saudara? Nah, hati-hati, bagian dari kesyirikan itu. Anda ditanya, hari apa, bulan apa? Anak katakan, bulannya bulan apa saja bagus. Tapi harinya yang bagus adalah hari Ahad, kalau enggak hari Sabtu. Itu yang bagus. Loh kok bisa? Iya, karena orang-orang bekerja. Orang-orang bekerja, maka untuk para pekerja itu yang bagus untuk acara pernikahan, resepsi pernikahan, kalau enggak hari Sabtu, hari Ahad. Ya, kenapa bagus? Libur. Supaya yang datang banyak gitu, Pak. Coba kalau ngadain hari Jumat. Ya, hari Senin, bukan hari libur lagi. Atau bukan ada merahnya yang libur. Enggak bagus, Pak. Yang bagus hari Ahad atau hari Sabtu. Tanggalnya katanya, tanggal berapa? Tanggalnya gampang. Tanggalnya adalah tanggal muda. Itu yang paling bagus. Tapi dilaksanakan sama dia tanpa berpikir, karena dia tanya sama ustaz. Ya, ilmiah kan? Ya ilmiah betul dong. Bulannya bulan apa saja gitu kan? Harinya Sabtu atau Ahad, tanggalnya tanggal muda. Di mana jeleknya coba? Bagus, Pak. Ya kan? Orang masih pada punya duit. Harinya Sabtu libur, Ahad libur. Masya Allah. Jamnya yang bagus, yaitu jam makan siang, ba'da sholat duhur sampai menjelang asar. Itu pasti amalkan, Pak. Tapi baru satu orang yang nanya. Mudah-mudahan ada lagi yang nanyanya, pasti jawabannya sama. Nah, udah. Jadi kalau ada yang nanya sama Bapak, itu jawabannya, Pak. Insya Allah itu ya. Jangan cari yang lainnya. Ya, jangan cari hari Senin, Selasa, Rabu, kecuali memang di situ ada libur, ya, ada libur, fadhol, ya. Ya utama lagi misalkan ya bulan puasa bagus, Pak. Ya cuman kan kita ibadah yang lainnya, ya. Pengantinnya seneng aja, tapi yang datang kan kerepotan. Ya, ini ada, ini baik kaitannya apa? Akidah dan juga apa? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan amalan pertanyaan dan jawaban seperti itu, Pak, insyaallah akan menyelamatkan kita di hari apa? Hari yang penuh dengan dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamah. Harus ada amalan-amalan. Termasuk mudah-mudahan ini ngaji kita, salat berjamaah kita, ya. Kemudian sedekah kita. Mudah-mudahan ini sebagai amalan yang bisa meringankan besok dari apa? Dari dahsyatnya kiamat. Minimal kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Minimal dinaungi. Minimal juga besok kita ketika mencari Nabi Muhammad SAW, dipermudah kita berjumpa dengan Nabi dan Nabi mengenali kita. Itu, Pak. Bagaimana caranya? Ittiba. Mudah caranya, ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu melakukan seluruh amalan-amalan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Allah berjanji, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu janji Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Dari kalangan para nabi. Berarti itu kan syaratnya.
ya, wasiddiqin bersama orang-orang siddiq, ya, wasyuhada wassalihin dengan orang-orang yang syahid dan orang-orang soleh akan dikumpulkan dengan mereka. Ini amalan yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya yaumul qiyamah, mahsyar. Gampang apa susah? Apa susah? Ya, hawa nafsu kita. Ya, kata Nabi ke timur kita milih, kata Nabi ke utara kita milih. Selalu berlawanan. Padahal Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas, sungguh di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tahu, ada model. Model untuk siapa? Model untuk kita umatnya. Tirulah model yang telah Allah utus. Gitu ya. Karena sudah sempurna. Sudah sempurna. Mudah-mudahan ana dan antum sekalian besok bisa berdampingan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ada wabil akhirati hum yuqinun. Sedikit lagi, Pak. Ayat berikutnya, kalau sudah mengikuti atau punya sifat-sifat ciri seperti itu, baru Allah katakan ulaika, itulah mereka ala hudan, ala isti'la, yang berada di atas petunjuk. Dari siapa? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Lalu kalau orang-orang ada di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, di atas hidayah atau taufik, nanti endingnya seperti apa? Wa ulaika, dan mereka itulah hum, keadaan mereka, al-muflihun, yang dikatakan kelak mereka akan beruntung. Jadi yang beruntung itu siapa? Orang-orang yang hidup di dunia seluruh amalnya berada di ala hudan, berada di atas petunjuk Allah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru akan beruntung. Beruntung berarti hisabnya ringan, kuburannya lapang, pertanyaannya mudah, gitu kan? Melewati sirotnya secepat kilat, gitu kan? Masuk surganya duluan. Kemudian tabakoh tingkatan surganya di atas firdaus. Ini dikatakan muflihun. Masya Allah ya. Karena nanti berbeda tingkatannya. Saya, Bapak ini beda, Ustaz Imam beda semua. Tetapi besok kita akan saling bertanya. Bapak ini di firdaus misalkan, amin Pak ya. Amin. Saya di bawah firdaus, saya akan bertanya, Pak, amalan apa yang menyebabkan Bapak beda dengan saya? Itu kok Bapak di firdaus? Nah, Bapak akan menjawab, inilah amalan saya yang dirahasiakan, ini. Itu Pak. Karena besok akan yatazawarun, sesama penduduk surga akan saling menziarahi. Masya Allah. Klaster apa namanya sebelah sini? Klaster 1, klaster 2, saling berziarah. Tapi yang ditanya Pak, bukan kamu sudah makan apa belum, bukan itu Pak. Anaknya berapa, kan itu yang ditanya hari ini kan. Tapi besok enggak. Yang pertama ditanya ketika kita mendapati teman kita ada di tingkat paling tinggi, akan bertanya, amalan apa yang menyebabkan kamu lebih tinggi dari saya? Masya Allah. Kenapa begitu Pak? Karena sebetulnya sama-sama punya kesempatan dan bisa ketika di dunia itu mengamalkan itu. Cuman mungkin saya nggak begitu tertarik, gitu Pak. Tapi Bapak ini istiqomah. Itu Pak yang menyebabkan tobakohnya besok berbeda. Maka Allah katakan dia termasuk beruntung. Kenapa beruntung? Ini ada di tobakoh 1 tingkatan lantai 1, ya. Ini ada di lantai 2, ini ada di lantai 3. Dia akan mengatakan kamu muflihun, kamu muflihun, kamu muflihun, terus sampai dengan orang-orang yang bersanding dengan Nabi, mereka mengatakan dia lebih beruntung daripada kita. Padahal kita pun sudah berada di surga. Indah gak? Masya Allah. Luar biasa Pak ya. Ya mudah-mudahan besok kita bisa saling menziarahi. Ya, luar biasa ya. Ya Allah, nikmat gak? Bayangin coba, nikmat gak besok saling menziarahi di surga? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah. Dan gak ada yang tua, mohon maaf. Mana yang tua? Gak ada yang tua. Sampai ketika dia bertanya kepada, Masya Allah Pak, sampai melohok. Melohok tuh apa Pak? Melongo gitu ya. Pak, kok luar biasa Bapak ini makin ganteng saja Pak. Itu kan. Amalan apa sih Pak, kok Bapak bisa beda dengan saya? Emang kamu di mana? Saya di bawah Bapak. Ya kemana? Saya lantai 5 apa paling bawah, Bapak ini kan ke-7.
Wah, ini kok luar biasa. Ya, dia atas itu, dia di bawah. Luar biasa tuh, Pak. Kata dia, saya itu sedikit hanya istiqomah saja sholat witir. Sholat witir istiqomah, gak pernah ketinggalan. Ini yang membuat saya lantainya lebih tinggi. Bapak, saya kalau di masjid itu lebih awal datang ke masjid. Itu amalan saya. Dan saya gak mau iri saya kalau didahului oleh orang lain datang harus lebih awal. Ini yang menyebabkan saya paling tinggi. Terus bertanya, bisa gak naik lagi, Pak? Yang 5 naik ke 6 ke 7 bisa gak? Bisa gak? Bisa. Kalau diminta oleh penghuni lantai 7, dia minta kepada, ya Rob, saya minta nih teman saya yang ada di lantai 5, boleh gak sekarang bersama saya di lantai 7? Bisa. Karena seorang teman yang baik dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada temannya, bukan hanya tingkatan surga, bahkan temannya yang ada di neraka itu bisa ya disyafaati dengan izin Allah oleh temannya yang sudah masuk surga. Maka berteman Pak dengan baik kayak begini, mudah-mudahan besok bisa saling memberikan syafaat. Akhirnya jamaah masjid ini sama-sama di lantai ke berapa paling tinggi itu, Firdausnya itu, masya Allah, berkumpul minum apa ini, tehnya juga nggak pernah dingin di sana. Ditaruh sekian jam tuh tetap aja hangat. Ya, ini kan dingin, Pak. Padahal belum lama gitu kan? Ya, belum lama. Setelah diminum juga enak ke badannya, Pak. Enak, tambah ganteng, tambah fit, tambah energi, luar biasa, Pak. Ya, kopinya, semua makanannya. Lalu Bapak bertanya lagi setelah itu. Ingat dulu waktu ngaji itu, ada nasi kebuli ya? Enggak ada ya? Ada nasi uduk ya? Kayaknya kangen kita. Ada tiba-tiba ada nasi uduk, Pak. Ya, ada nasi uduk. Masya Allah, tapi nasi uduk besok yang ada di surga tidak bisa menyamai, ya tidak bisa disamakan dengan nasi uduk yang ada di Royal ini, gak bisa. Tapi pasti ada. Karena Allah Rahman. Kita ini punya hobi masing-masing. Ada yang suka nasi uduk pun macam-macam. Ada yang suka basah, ya kan? Ada yang suka nasi uduknya itu kering gitu kan? Ada yang suka nasi uduknya begitu lengket anunya, santannya, itu macam-macam dan Allah berikan. Karena lagi Allah punya sifat Rahman. Yang penting kita beriman kepada Alkitab, Rasul, Nabi, hari akhir, tapi juga menyiapkan semuanya agar kita masuk kepada wa ulaika humul muflihun, beruntung. Dan tidak ada kata-kata yang paling indah dan kata-kata yang mesti kita usahakan, melainkan mudah-mudahan kita mendapatkan julukan ini besok di akhirat. Anda termasuk orang beruntung. Gitu ya. Ya, kalau dapat hadiah tuh Anda belum beruntung, gimana Pak kalau besok di akhirat begitu, Pak? Misalkan bapak ini beruntung, sama-sama temannya, kamu belum beruntung. Besok di akhirat kalau belum beruntung, di mana tempatnya? Kalau kata malaikat, Anda belum beruntung, di mana tempatnya? Di neraka. Karena hanya dua, yang beruntung bil jannah, yang tidak beruntung finnar. Dan ucapan itu akan ada. Ya, wa ulaika humul muflihun, wa ulaika humul khasirun. Ada, dia yang beruntung, dia yang merugi. Ada. Dan boleh jadi itu diucapkan di depan mata kita. Bahkan mungkin sahabat kita, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan mungkin anak kita, bahkan mungkin istri kita, bahkan mungkin suami kita. Allah katakan suaminya muflihun, istrinya tidak muflihun. Mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi. Maka hari ini kita harus betul-betul mengimani dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya hati, ucapan dan perbuatan agar mendapatkan keberuntungan besok di yaumul jaza wal hisab. Cukup ya? Baru nanti ciri orang kafir, setelah ciri orang kafir, ciri orang munafik. Ya, insyaallah seperti itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab.